Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran bagi saudara-saudara yang terkena musibah di mana saja, termasuk di Serang Kota, di Kesultanan Banten, Komplek Masjid Agung. Jelang asar, kata kawan yang di sana banjir datang. Jadi tanggul jebol, pelabuhan Karangantu muntah banyunya. Habis ngomong Jawa jadi ke bawah banyu. Airnya meluap. Jadi kadang-kadang begitu, Bu. Keceplosan. Ya, kita lanjutkan pembacaan kita Riyadhus Shalihin dan sekarang menginjak ke nomor 25 bab sobar atau 49 hadis ke-49 dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u. Mohon maaf kalau bahasa ini dulu ngemaknainya pakai bahasa Jawa, Bu, ya, sedikit saja. Ma'ur yazalu gingsir al bala'u apabila. Jadi bala itu tidak akan pernah berhenti, terus menerus ada. Bala itu tidak akan pernah selesai sepanjang kita masih hidup, terus menerus ada, tidak pernah berhenti. Bala dalam konteks ini adalah ujian musibah yang tidak mengenakan, bisa kehilangan, bisa dinamakan bencana, bisa dinamakan pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan. Bala dalam konteks ini. Dalam Al-Quran, bala juga dinyatakan tidak saja hal-hal yang tidak mengenakan, tapi hal yang sepertinya sebagai nikmat itu juga bisa menjadi bala kalau tidak bisa mensyukurinya. Ma yazalul bala'u, tidak akan pernah berhenti bala, terus menerus. Bil mukmini, menimpa orang mukmin, orang beriman laki-laki. Wal mukminati, dan mukmin perempuan. Mukminah, orang beriman perempuan. Mukmin laki-laki, mukminah perempuan sama-sama merasakan dan akan terus menerus ada cobaan-cobaan seperti ini. Fi nafsihi, dalam diri masing-masing. Ibu ada yang dari kecil sampai sekarang tidak pernah kena ujian, terus gitu, sehat terus, sandang pangan tidak ada masalah, semuanya lurus gitu, ada, Bu? Nggak ada, Bu, ya. Itu sudah sunnatullah, sudah hukum alam kata anak-anak mah, udah begitulah adanya. Jadi ini sebuah kesadaran yang ditanam oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang bala ini akan terus ada. Wa waladihi, dan kemudian juga menimpa anak. Tidak ada anak yang tidak terkena musibah, yang repot, yang cemas, yang khawatir, yang gundah gulana. Tidak saja anak, tapi orang tua bahkan jauh lebih cemas dari apa yang dialami oleh sang anak. Ada musibah, kemarin keluarga kita, Bu, ya, ada yang akang yang itu yang kecelakaan di jalan, Bu, ya, yang motor itu. Dulu saya juga begitu, sampai 4 bulan nggak bisa gerak, hanya kepala saja yang bisa gerak, jempol nggak bisa digerakin. Ya, itu musibah. Yang paling sedih itu ibu, paling ya orang tua lah gitu. Jadi kalau anak kena musibah, kena bala, kena bencana, pasti orang tua juga ikut merasakan. Nggak mungkin anak kena bencana orang tua senyum-senyum, nggak mungkin tuh.
wa malihi, dan kemudian harta kita. Semua harta mukmin mukminat, orang-orang beriman juga akan terkena bala, terkena bencana, terkena musibah, terkena ujian. Ibu ada yang tidak pernah kehilangan uang dari kecil sampai sekarang? Tidak. Tidak ya. Semuanya pernah kehilangan, Bu ya. Dulu kami waktu masih sama-sama sekolah, ada kawan yang jualan pakaian bekas layak, apa katanya tuh, apa namanya tuh, sisa ekspor katanya begitulah. Ya semodel cimol lah gitu. Ditumpuk, Bu. Begitu setengah jam ada keperluan, ya Allah, dompetnya nggak ada, barangnya nggak ada, terus bingung dia, ini gimana cara laporannya, barang nggak ada, modal hilang. Kan biasanya kalau tidak laku barangnya ada, bisa dikembalikan dengan pertimbangan tertentu. Nah ini modalnya sudah habis, barangnya juga habis, baru juga selesai kuliah, mau belajar jualan gitu. Insya Allah sedih mengingat waktu itu, tapi ya sudah, tinggal kenangan sekarang, tinggal senyum-senyum aja. Saya termasuk yang dulu karena sering nulis sejak aliyah kelas 3, sering bikin artikel di Bandung, tambah semangat gitu karena banyak media massa sebelum sekarang terbatasi atau terhantam oleh Android. Karena selalu minjem mesin ketik, akhirnya ngeredit. Alhamdulillah setahun itu selesai, lunas gitu. 1 bulan setelah lunas ada yang ngambil pula. Iya Ibu, 1 tahun ngeredit. Begitu 1 bulan sudah lunas, ada yang ngambil. Ya Allah, ya sudahlah, kita akhirnya berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali. Allahumma ajirni min musibati wa akhlif li khaira. Ganti dengan yang lebih baik ya Allah, kalau memang ini jalan untuk kebaikan. Dan memang pada akhirnya ada yang mengganti lebih baik. Jadi kalau saya mereknya ini gitu, diganti oleh kawan yang mereknya lebih bagus lagi, lebih mahal, lebih bagus, hentakannya lebih lembut, nggak seperti ketrak. Jadi kalau saya ngetik di masjid katanya jam 3 malam, jam 2 malam itu tetangga kebanyakan tidak keganggu katanya. Kebanyakan tidak keganggu karena suaranya kecil dan oh ini ada orang lagi begadang katanya. Jadi nggak keganggu. Walaupun kawan tidur sebelah tuh keganggu. Ini kayak mesin ketik di kelurahan katanya, nggak pernah berhenti, terus saja sebelum tidur. Jadi begitulah, ada yang keganggu, ada juga yang terhibur karena malam-malam ya saat itulah. Jadi itulah musibah yang tidak pernah berhenti sampai nanti kita menemui ajal. Jadi sebuah kesadaran dibangun dalam Islam bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Bagi yang tidak terkena musibah, cukup memberikan nasihat, sing sabar. Itu sudah luar biasa, Bu, sudah membantu. Apalagi sampai solusinya gitu. Kayak sekarang aja yang jauh di sana gitu kan, tempat belajar dulu, tempat kelahiran, begitu terkena musibah, ya Allah asa nyesek gitu. Dan itu beda dengan kalau di luar pulau sana gitu. Ya sedih-sedih tapi tidak sesedih ini. Jadi sing sabar, saling menyabarkan, saling memberikan ingatan, itu sudah pertahanan jiwa yang luar biasa. Kemudian lagi hatta yalaqallaha ta'ala, sehingga orang itu menemui Allah Subhanahu wa taala, wa ma'alaihi khati'atun, dan tidak ada kesalahan baginya, tidak ada dosa baginya. Rawahu Tirmidzi. Ini artinya bahwa bencana, namanya kita sebut bencana, hakikatnya adalah kasih sayang dari Allah supaya iman kita kuat. Kebayang Bu, kalau kita sehat terus, kalau kita tidak pernah kehilangan, kalau kita tidak pernah sakit, rasa-rasanya kita tidak dekat dengan Allah mungkin. Buktinya Fir'aun sehat terus, gak pernah sakit, akhirnya ngaku jadi Tuhan. Iya, jadi pas sakit ya Allah itu lebih ikhlas, lebih tulus, Bu. Insya Allah. Jadi hakikatnya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhapuslah dosa-dosa kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan. Syaratnya ikhlas, tidak ngomel, tidak ngedumel. Aduh, musibah lagi, kapan gak ada musibah. Nah itu belum belajar ikhlas. Kalau belajar ikhlas itu lebih bagus. Ya tidak ikhlas sudah kejadian,
Mending belajar ikhlas, syukur langsung ikhlas. Jadi ikhlas sebelum berbuat, ikhlas ketika berbuat, dan ikhlas sesudah berbuat. Ikhlas sebelum kejadian, ikhlas saat kejadian, ikhlas setelah musibah itu ada. Jadi dalam hati itu hati yang selesai. Ya sudah, ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala, badaikum hadaida. Ini sudah ujian dari Allah. Mending belajar ikhlas, insya Allah lebih menenteramkan hati kita. Kita